Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya anak-anak. Untuk saat ini kita tidak bisa bertemu secara langsung di kelas, tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, kita tidak bisa bertatap muka langsung, gak bisa tanya-tanya, gak bisa saling bercanda-bercanda ya, guyonan, gak bisa anak-anak ya. Sementara kita di rumah dulu, kita belajar melalui video pembelajaran ini ya. Di sini Ibu akan mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, untuk kelas 7 semester 1 ini, bab 1 atau materi awal yang akan kalian pelajari yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan itu apa sih, Bu? Penetapan itu apa sih, Bu? Nah, namanya juga perumuskan, dirumuskan. Bagaimana sih awal mulanya Pancasila itu terbentuk? Terus kalau penetapan apa, Bu? Ya ditetapkan, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, sebelum masuk ke dasar negara itu apa, Bu Melisa mau tanya nih, kalian semua itu udah pada hafal bunyi Pancasila belum sih? Sepertinya ada yang belum hafal ya. Kalau kalian belum hafal, mulai dari sekarang silakan dihafalkan karena Pancasila itu sangat penting untuk dihafalkan, diketahui, diamalkan nilai-nilainya ya. Nah, Bu Melisa akan membacakan bunyi Pancasila dari mulai sila 1 sampai dengan sila 5. Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ada 5 sila, nggak banyak kan? Silakan dihafalkan ya anak-anak. Oke, dalam materi ini bab 1 itu ada 3 pokok pembahasan atau materinya itu tentang apa saja gitu ya. Untuk yang pertama, poin A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Poin B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan poin C, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk video ini nih, nanti tentang apa? Yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti Bu Melisa bikin video beberapa video gitu ya. Ada part 1, 2, 3, 4. Nah, ya untuk part 1 ini, video awal ini nih, membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi karena ini materinya cukup banyak, jadi di video poin A ini atau poin A ini ada 2 video. Video ini sama video satunya. Nah, untuk video ini Bu Melisa akan mengulas sedikit mengenai sejarah bangsa Indonesia. Anak-anak, Bu Melisa kasih tahu lagi ya, ingatkan lagi. Kalau yang belum tahu gini, bahwasanya Indonesia ini, tempat kita tinggal ini namanya negara Indonesia ya anak-anak. Bahwasanya Indonesia itu dulu pernah dijajah. Dijajah itu maksudnya apa sih, Bu? Dijajah itu gini ya perumpamaannya. Ada bangsa lain atau negara lain datang ke Indonesia, orang-orang asing, orang-orang bule gitu ya, datang ke Indonesia pada zaman dahulu sebelum merdeka. Mereka tuh menjajah Indonesia, merampas kekayaan Indonesia, menguasai wilayah Indonesia, membuat Indonesia atau rakyat Indonesia menjadi sengsara. Ya kan, itu namanya dijajah anak-anak. Sudah paham ya? Itu pengertian secara garis besarnya aja biar kalian paham apa itu yang namanya penjajahan gitu. Nah, Indonesia itu pernah dijajah oleh bangsa apa sih anak-anak? Gak tahu ya? Oke. Jadi Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Pernah juga dijajah oleh bangsa Portugis, Spanyol, Perancis, dan Inggris. Setelah dijajah oleh Belanda dan negara-negara itu, kemudian nih ternyata Belanda itu kalah anak-anak sama Jepang ya. Belanda pada tahun 1942 Belanda itu kalah oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, nama perangnya ya. Perang antara Jepang dan juga Belanda nih. Nah, pada saat itu Belanda kalah sama Jepang. Akhirnya Belanda mundur dari Indonesia dan bergantilah Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang atau negara Jepang nih. Nah, setelah itu Jepang ini awalnya itu dikira oleh rakyat Indonesia tuh Jepang baik ya karena telah membantu Indonesia, karena Jepang telah melindungi bangsa Indonesia ya, mengusir Belanda dari Indonesia. Tapi dugaan itu semua salah anak-anak. Karena ternyata Jepang malah menjajah Indonesia ya.
penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan para tentara Jepang atau penjajahan Jepang terhadap bangsa Indonesia, diantaranya yaitu adanya pelaksanaan kerja paksa atau Romusha namanya. Nah, gimana sih yang nggak menderita ketika bangsa Jepang ini datang suruh rakyat Indonesia untuk bekerja, dipaksa bekerja tapi tidak ada imbalan atau upah misalnya kayak gitu ya. Pasti menderita dong, ya kan? Rakyat Indonesia menderita. Selain itu juga ada pengambilan paksa atau perampasan paksa kekayaan alam Indonesia, harta benda rakyat Indonesia, ya kan? Kemudian ada perbudakan paksa ya, rakyat Indonesia dijadikan budak, disuruh-suruh oleh Jepang atau yang menjajah Indonesia tadi. Nah, ternyata Jepang itu nggak hanya sebentar ya, tapi selama 3,5 tahun menjajah Indonesia, mulai dari 8 Maret 1942 sampai dengan 15 Agustus 1945. Jepang menjajah selama 3,5 tahun. Tapi anak-anak, yang namanya sesuatu yang buruk, yang tidak baik ya, penjajahan itu kan tidak baik, pasti akan berakhir kok. Akhirnya Jepang juga kalah nih. Jepang kalah sama pihak sekutu ya, terdiri dari Inggris, Amerika, dan juga Belanda. Jepang kalah, ya kan? Jepang kalah, kemudian daerah-daerah yang awalnya dikuasai Jepang ya sudah kembali ke tangan sekutu. Namun sebelum itu semua, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi Jepang sudah luluh hatinya ingin memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, kalau kalian bingung Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu apa sih, Bu? Nah, itu akan Ibu jelaskan lebih lengkapnya di pertemuan atau di video selanjutnya ya. Nah, jadi sedikit kasih gambaran aja bahwa Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu atau disingkat BPUPKI atau nama Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Sosakai, itu adalah sebuah badan yang emang dibentuk oleh Jepang. Tujuannya untuk apa? Bahwa badan itu atau panitia, itulah kita sebut panitia gitu ya, itu bertugas untuk menyiapkan segala hal-hal yang dibutuhkan dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi tugasnya ya menyiapkan apa aja sih yang dibutuhkan kalau bangsa Indonesia itu mau merdeka. Nah, panitia atau badan ini bertugas untuk menyiapkan itu semua, anak-anak. Nanti kita bahas ya. Atau masih bingung? Gini aja lah intinya, BPUPKI inilah nanti yang akan melahirkan Pancasila. Nah, udah ya, video ini sampai di sini saja. Video setelah ini atau video kedua akan membahas mengenai pembentukan BPUPKI dan juga perumusan dasar negara atau Pancasila. Sekian untuk video pembelajaran part 1 ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sehat-sehat anak-anakku semua, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jadi anak baik, anak rajin, jangan malas-malasan. Cintai apa yang kamu lakukan ya, cintai misalnya kamu melakukan aktivitas belajar, cintai itu ya, jadikan suatu kesenangan. Kamu punya hobi, lakukan selama hobi itu baik buat kamu, tidak merugikan kamu bahkan orang lain, lakukanlah. Tapi jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tidak usah keluar rumah kalau memang tidak penting. Di rumah saja belajar, bermain bisa ya, main HP sewajarnya, gak usah berlebihan ya anak-anak, karena tugas kalian yang utama adalah belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.